Shalom saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari semua yang kita sembah Dia. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang siap bertata Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Syukur hanya bagimu Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu lah yang bekerja di tempat ini Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan Yesus menyentuh setiap kami Tuhan. Memulihkan setiap hati. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang berkarya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus hanya Engkau yang layak ditinggikan sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji dan sembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan coba angkat tangannya. Haleluya. Anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini.
Terima kasih Tuhan. Oleh sebab kuasa-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Oh kami percaya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari semuanya bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhanku.
sebab kebaikan-Mu Tuhan. Kami menerima anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Dan Kau curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Kami bersyukur mempunyai penolong Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara, biarlah Engkau saja Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini tepatnya minggu atau 10 hari sesudah kenaikan Yesus ke sorga, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi, yaitu hari ke-10 sesudah Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, berbicara tentang hari Pentakosta, ini salah satu perayaan hari raya orang Yahudi yang besar sekali. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 3 perayaan yang harus dirayakan oleh semua orang Yahudi. Mereka harus datang ke rumah Allah atau ke Yerusalem. Ya, mereka yang diaspora atau yang terpencar ke berbagai-bagai bangsa dan negara, mereka harus datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan-perayaan yang sudah ditetapkan oleh Alkitab, ya, secara hukum Musa. Yaitu ada perayaan yang disebut perayaan Hari Raya Paskah, yang harus dirayakan, diperingati setiap tahun oleh seluruh orang Israel. Dan yang kedua, ada perayaan yang disebut perayaan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta itu berarti ke-50, ya, sesudah Tuhan Yesus wafat, bangkit, naik ke sorga. Yaitu tepatnya hari yang ke-10 atau ke-50. Dan ada hari raya yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang harus dirayakan, adalah hari raya Pondok Daun. Nah, kalau saudara pergi ke Yerusalem, 3 perayaan ini selalu dihadiri oleh umat Tuhan, baik itu yang etnis dari suku Yahudi maupun dihadiri oleh umat Tuhan yang berasal dari Eropa, dari Afrika, dari Asia, bahkan dari seluruh penjuru dunia. Karena itu, pada hari ini saudara dan saya harus bersyukur bisa mengikuti perayaan Hari Raya Pentakosta, ya. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya sukacita. Hari Raya Pentakosta adalah hari persekutuan dari seluruh umat Israel bertemu di satu tempat yang disebut adalah Yerusalem. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya panen raya, di mana orang Israel, ya, melaksanakan panen raya. Ya, kalau di Indonesia panen raya itu berhubungan dengan panen raya padi, atau ya padi-padi, ya, atau sawah-sawah yang sudah ditanami bisa menghasilkan buah-buah atau buah padi yang sukses, sehingga disebut panen raya. Demikian juga dengan orang Israel. Pada hari raya Pentakosta itu adalah hari raya panen raya, gandum-gandum, juga pertanian di bidang perkebunan, ya, demikian juga peternakan mereka yang mereka hasilkan. Sehingga hari raya Pentakosta itu adalah hari
sukacita, hari bahagia, hari pertemuan yang akbar yang dihadiri oleh orang-orang Israel di seluruh dunia. Oleh karena itu pada saat ini kita memperingati hari raya Pentakosta. Mari kita akan melihat apa hubungan hari raya Pentakosta dengan kehidupan atau dengan berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Baik, kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membaca 1, 2, 3, 4 saja ya. Nanti kita akan membaca Bapak Ibu di rumah masing-masing dari apa yang disebut hari raya Pentakosta. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sekali lagi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kalau sekarang berkumpul di dalam gereja, ya. Semua itu mencakup anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, termasuk juga orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba ayat 2, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi mereka yang ada di dalam bait Allah semuanya dihinggapi, tidak terkecuali. Orang yang hadir di situ, anak, remaja, pemuda, orang dewasa, semuanya dipenuhi dengan dihinggapi oleh angin, api, dan juga yang lain-lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa hari Pentakosta itu luar biasa, ya. Karena hari raya Pentakosta disitulah lahirnya gereja Tuhan mula-mula. Hari raya Pentakosta, disitulah terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Pengkhotbahnya berasal dari seorang nelayan, ya, yang biasa-biasa. Tapi karena ada Roh Kudus mengurapi hamba Tuhan yang bernama Petrus, pada hari itu juga Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa mereka bertobat, mereka mengenal Yesus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa bahasa roh, mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang baru yang sebelumnya belum pernah mengalami. Apa itu Roh Kudus? Apa itu bahasa roh? Apa itu kasih yang dari surga? Justru di hari raya Pentakosta terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Dan saya percaya, Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa kegerakan rohani itu tidak hanya terjadi di zamannya Petrus. Kegerakan rohani ini akan terus berkesinambungan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, kita harus mempersiapkan hati, mempersiapkan tenaga, mempersiapkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita,
kita mau menjadi alat atau rekan kerja Allah di akhir zaman untuk memanen jiwa-jiwa. Kalau zaman perjanjian lama, mereka panen gandum, panen sandang atau pangan untuk mereka kumpulkan ke dalam lumbungnya mereka masing-masing. Tetapi di akhir zaman ini, saudara dan saya mendapat kehormatan untuk memanen jiwa-jiwa, untuk dibawa masuk kemana? Ke lumbungnya Tuhan di sorga. Amin. Saudara siap dipakai oleh Tuhan? Coba lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya Tuhanmu dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, sehingga kau tidak usah berkata, mana bisa aku dipakai Tuhan, aku orang biasa, aku hanya ibu rumah tangga, aku seorang janda yang sudah lanjut usia, masa bisa pakai aku? Biasanya orang yang dipakai Tuhan itu pendeta-pendeta yang terkenal, ya pendeta yang diurapi, nabi-nabi yang dipakai dengan Tuhan luar biasa. Saudara, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu yang datang saat ini, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa memakai Petrus yang berlatar belakang seorang nelayan. Tuhan pakai dia luar biasa untuk memanen 3.000 jiwa, dan sekaligus jiwa-jiwa yang diselamatkan dibaptis air secara selam. Sesudah dibaptis air, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu pada pagi hari ini atau saat ini, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, saya akan mengambil beberapa poin saja di perayaan Hari Raya Pentakosta ini. Hal yang pertama, ayat 1. Kita lihat di dalam ayat 1, Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan juga waktu Tuhan. Bukan sebuah kebetulan mengapa Roh Kudus turun tepatnya pada perayaan Hari Raya Pentakosta. Ini bukan sebuah kebetulan. Di dalam Alkitab tidak ada istilah kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia adalah Tuhan turut bekerja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saat ini kau datang kepada Tuhan, mungkin kau datang dengan masalah, mungkin datang dengan persoalan, mungkin datang dengan sakit penyakit, dan mungkin kau datang dengan kecewa, engkau datang dengan putus asa, engkau datang dengan ketakutan, kau datang dengan kekhawatiran. Mungkin kau sudah berdoa, aku sudah berdoa kepada Tuhan, aku juga sudah berpuasa kepada Tuhan, aku sudah setia datang beribadah, aku sudah setia membayar persepuluhan. Tetapi kenapa doaku belum dijawab? Mengapa masalahku belum terselesaikan? Mengapa pergumulan hidupku belum Tuhan jawab? Saudaraku yang saya kasih, Tuhan itu punya waktu. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi juga waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menolongmu dan menolongku, selalu tepat pada waktunya. Ini yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, sehingga saudara tidak mudah putus asa. Saudara tidak akan mudah menyalahkan Tuhan dengan berkata Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih, Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli dengan masalahku. Tidak. Kita harus sadar bahwa waktu
Allah dengan waktu kita itu beda. Sebabnya di dalam 2 Petrus katakan, waktu Tuhan dengan waktu manusia berbeda. Bagi Tuhan, waktu Tuhan 1000 tahun bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu hanya 1 hari. Inilah bedanya waktu kita dan waktu Tuhan. Nah, bagaimana supaya waktu Tuhan itu menjadi waktu kita, waktu kita menjadi waktu Tuhan? Saya akan memberikan 3 syarat yang harus kita responi, yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya waktu Tuhan itu menjadi waktuku? Yang pertama, kita harus mengakui dengan hati dan bibir kita bahwa segala sesuatu atau pertolongan datang dari Tuhan. Kita perlu ada pengakuan. Ucapkan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Kalau tidak ada pengakuan seperti ini, seringkali kita akan berkata, oh, aku sukses karena aku hebat, karena aku pintar, karena aku luwes, karena aku punya pengalaman banyak, karena aku punya pencet banyak, makanya aku sukses. Makanya aku mampu, makanya aku hebat. Selama kita tidak mengakui kehebatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami waktu Tuhan. Ayo kita baca satu ayat. Mazmur 121. Apa kata firman Allah? Kita akan belajar dari seorang tokoh Perjanjian Lama. 121. Ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini satu pengakuan iman. Pengakuan sekaligus menyadari bahwa apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami, dia punya pengakuan bahwa aku punya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Punya Allah yang menciptakan langit, punya Allah yang menciptakan bumi, bahkan semua isinya. Dengan pengakuan seperti ini, saudara akan mengalami yang disebut waktu Tuhan. Ya. Jadi semua apa yang kita raih, apa yang kita miliki, apa yang kita capai, semuanya karena Tuhan. Jadi bukan karena kita, bukan karena warisan orang tua kita, karena Tuhan sebagai penolong. Nah, itu yang menjadi syarat pertama untuk mengalami waktu Tuhan. Yang kedua, dikatakan mempunyai iman di dalam diri kita. Setiap orang percaya. Mungkin saudara berkata, aku sudah jadi orang beriman, tapi belum tentu memiliki iman yang maksimal. Kita semua menyadari, mengakui pengikut-pengikut Kristus adalah orang yang beriman kepada Yesus. Tetapi apakah iman yang kita miliki itu menjadi iman yang maksimal, iman yang berfungsi, iman yang melahirkan sebuah mukjizat, iman yang melahirkan jawaban Allah, iman yang bisa menolong masalah hidupku? Kita baca satu ayat Markus 11. Ayatnya yang ke 23, 11:23 berkata begini. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kuasa daripada iman. Sehingga dengan ucapan iman orang percaya, kalau engkau akan berkata kepada gunung, tercampaklah gunung-gunung itu ke laut. Kalau engkau percaya, kau tidak bimbang, maka gunung itu akan tercampak. Mungkin saudara bertanya, gunung apa yang dimaksud oleh firman? Saya kasih tahu, hidup ini kadang-kadang menghadapi gunung. Gunung itu sulit dihancurkan, gunung itu sulit diratakan dengan cara pikiran manusia atau logika. Itu yang disebut adalah gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung sakit penyakit, gunung-gunung kemiskinan, gunung-gunung kekecewaan, gunung-gunung kejatuhan, gunung-gunung persoalan hidup yang seringkali menghadang perjalanan hidup ini. Dan itu tidak akan bisa kita mengatasi gunung kalau saudara dan saya tidak memakai bahasa iman. Jadi iman itu harus dipraktikkan. Kalau iman tidak dipraktikkan, saudara tidak akan pernah mengalami yang disebut mujizat Tuhan. Ya, karena iman itu mempunyai daya yang bisa mencakup atau menjangkau hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi iman ini juga sampai menjangkau hal-hal yang rohani, termasuk keselamatan. Makanya kalau Tuhan bilang, kalau engkau percaya, mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu bahwa Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga, maka kamu akan diselamatkan. Wah, saudara punya tiket ke surga itu melalui apa? Iman. Saudara tidak bisa membeli surga dengan uang. Saudara tidak bisa membeli surga itu dengan amal yang banyak. Walaupun itu beramal itu penting, tetapi amal tidak membawa saudara mengantar hidup kita masuk surga. Hanya iman kepada Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus yang mencurahkan rohnya kepada setiap orang percaya. Kau dan saya selamat. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana waktu Tuhan akan menjadi waktu kita. Yang ketiga, kesehatian, mengundang hadirat Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 1 tadi, mereka datang dari berbagai-bagai penjuru. Mereka juga, kalau saudara baca ayat 1 atau ayat 8, 9, 10, 11, 13, yang hadir itu bukan hanya satu kelompok orang atau murid-murid yang jumlahnya 120 orang. Yang hadir itu ribuan, yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari bangsa Eropa identik dengan tubuhnya, postur tubuhnya besar, matanya biru, kulitnya putih, tapi ya masih kalah sama orang Chinese putihnya.
putih-putih agak. Ya, kalau saudara pergi ke Eropa, saudara melihat itu tubuhnya besar-besar banget. Makanya jangan sekali-kali coba berkelahi dengan orang Eropa. Saudara tidak ada arti apa-apa. Ya, itu orang besar dan punya karakter. Itu beda dengan orang Indonesia. Indonesia ramah, sopan, tapi orang sana kurang. Ya, kalau kita ketemu sama dia, katakanlah pergi ke Belanda, paling kita hanya dilihat dengan matanya dia. Seperti tidak bersahabat itu, tidak bersahabat. Itu orang Eropa datang dari Afrika. Orang-orang yang warna kulitnya beda. Hampir 100% kulit mereka adalah warna hitam. Rambut keriting. Kadang-kadang yang bisa dilihat kelihatan di malam hari itu hanya giginya putih, saudara. Karena hitamnya. Ini bicara tentang postur tubuh berbeda. Kalau saudara pergi ke Turki, Turki itu adalah orang boleh dikata campur antar Asia dan Eropa. Tapi dia punya kelebihan. Hidungnya itu mancung-mancung, saudara. Matanya juga ada yang biru. Ya, jadi itu warna, postur tubuh beda. Belum lagi kalau kita pergi ke Asia, China, ya Eropa, Korea dan lain-lain, termasuk bangsa kita. Beda. Itu tubuhnya beda. Apalagi kalau berbicara tentang budaya. Budaya hidupnya berbeda-beda. Bicara tentang karakternya beda-beda. Bicara tentang kesukaan makannya pun berbeda-beda. Bicara tentang ucapannya pun berbeda-beda. Itu yang dihadiri di hari raya Pentakosta. Tapi mereka tidak akan mengkomplain kamu kelompok kelas 2, kelas 3, tidak. Walaupun beda-beda, tapi mereka semua bersatu. Mereka tidak saling menyalahkan. Mereka tidak saling mengeklaim aku yang lebih elit. Aku yang kulitku yang lebih bersih, aku yang lebih cantik, aku yang lebih pandai, aku yang lebih kaya, aku yang lebih potensi. Tidak. Mereka sadar mereka semuanya di mata Tuhan sama, sehingga mereka hidup rukun, bersatu. Kenapa mereka hidup bisa bersatu? Ya, sehingga menghadirkan Roh Kudus bekerja di dalam hari raya Pentakosta. Karena mereka bisa bersatu. Walaupun latar belakangnya beda, karakternya beda, sifatnya beda. Dia punya satu Tuhan yang sama. Tuhan mereka yang ada waktu itu adalah Tuhan yang sama yang disebut Yesus Tuhanku. Kalau saudara mengakui bahwa Yesus Tuhan, tidak ada alasan hidup kita tidak bisa bersatu. Tidak ada alasan hidup kita bisa hidup rukun. Tidak ada alasan kita hidup tidak bisa menghargai satu sama dengan yang lain. Karena kita punya Tuhan sama. Yang kedua, mengapa kita harus hidup rukun di bumi? Karena kita punya rumah itu satu nanti. Rumahmu dan rumahku itu hanya satu. Yohanes 14. Tuhan yang menciptakan, menyiapkan rumah Bapa untukmu dan untukku. Rumah kita satu, saudara.
Kalau di dunia ini kita mungkin punya rumah beda-beda. Tinggal di kota, di perkotaan, di pinggiran, di desa, di tempat-tempat terpencil. Rumah kita ada yang sudah permanen, ada yang semi permanen, ada yang masih statusnya kontrak, ada yang terbuat dari gedung-gedung yang lumayan bagus. Tapi juga mungkin rumah kita ada yang dibangun dari dinding-dinding gede, atap alang-alang, kamarnya yang sangat sederhana. Mungkin kita di dunia beda-beda, tapi di satu tempat yang akan dipakai oleh saudara dan saya, tempatmu dan tempatku, tempat tinggal untuk selama-lamanya. Tuhan kita ciptakan satu rumah yang disebut surga. Kalau rumah kita satu nanti surga, kita dikumpul saudara. Termasuk kumpul dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, kalau kita di dunia tidak bisa hidup rukun, gimana nanti kita mau masuk surga? Jangan-jangan kita diusir nanti. Tidak layak. Karena hidupnya suka bertengkar. Dan saya berdoa, jemaat yang saya layani menjadi jemaat yang rukun. Amin. Bersehati. Kesehatian menghadirkan hadirat Allah. Sehingga di dalam kesehatian, doa-doa kita akan dijawab. Di mana 2-3 orang sehati berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Suami istri hidup rukun, keluarga hidup rukun, jemaat semua rukun, hamba-hamba Tuhan semuanya hidup rukun. Saya percaya Tuhan akan menjawab doamu dan doa kita. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, Roh Kudus itu heran. Ayat 4 atau ayat 2. Waktu mereka kumpul selama 10 hari di loteng Yerusalem. Saudara tahu, tiba-tiba ada seperti angin meniup ruangan bait Allah yang begitu luar biasa, saudara. Saudara tahu, di antara saudara pernah melihat angin? Ada di antara saudara pernah melihat angin? Gak pernah kan? Seperti apa sih bentuk angin? Apa angin itu besar, kecil, atau seperti kerikil, atau seperti batu-batu yang gede? Gak pernah manusia bisa melihat angin. Tapi yang pasti dan jelas, setiap manusia pernah merasakan kehadirannya angin, kesejukannya angin, yang membuat kita tidak kehilangan, tidak kehabisan oksigen dalam hidup. Angin mempunyai kebebasan bergerak kemana yang Allah inginkan. Bisa ke utara, selatan, timur, barat. Tidak ada satu manusia yang dapat mengendalikan angin. Demikianlah dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bebas bekerja. Roh Kudus bebas memenuhi setiap anak Tuhan. Roh Kudus itu bebas memberi kehidupan. Roh Kudus itu bebas memberikan oksigen di masa-masa pandemi. Oksigen itu sangat langka 2 tahun yang lalu. Saya punya anak rohani yang ada di luar kota. Mamanya itu kena COVID-19. Waduh, anaknya diberkati. Dia cari di mana-mana, tidak dapat. Berapapun yang bisa dibeli akan dibeli, tapi tidak dapat karena langka. Tahu ada teman atau sahabatnya dia nelpon, nanti saya akan usahakan oksigen supaya bisa tertolong. Saudara-saudara, itulah
Sifat daripada angin bebas, tapi juga angin punya kuasa. Saudara pernah lihat di TV, ada pohon-pohon gede yang sering tumbang di tepi jalan. Ada juga menimpa mobil, menimpa orang sampai meninggal dunia. Pohon yang begitu kuat akarnya bisa tumbang karena kekuatan angin. Itulah kekuatan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup ini, tidak ada satu manusia yang dapat mencegahnya. Tidak ada satu kuasa yang bisa mengendalikannya. Api. Saudara pasti tahu api. Karena hampir semua orang di dunia ini memakai yang namanya api. Entah itu api lewat kompor tradisional, kompor yang modern. Yang jelas api itu punya peran penting, ya. Api itu bisa mengubah daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging bebek, daging kelinci, daging RW yang amis. Tapi pada waktu dia dibakar di atas api, waduh berubah. Harumnya luar biasa. Sehingga berubah menjadi haruman sate kambing, sate kelinci, sate ayam. Sehingga kita akan berkata, hauja sate celoreng. Siapa yang membelikan sate celoreng, saya siap santap. Tapi dibakar. Kalau kambingnya itu udah dibakar, amis. Gak mungkin kita suka makan daging mentah. Kecuali yang disebut adalah singa harimau. Tapi api bukan hanya mengubah, ya, daging menjadi matang masak. Tapi api Roh Kudus itu juga bisa mengubah kehidupan anak Tuhan. Yang dulu yang terkenal orang yang paling medit di dunia, tapi setelah dijamah oleh Roh Kudus menjadi orang yang murah hati. Tadinya orang yang jahat, dirubah oleh Roh Kudus menjadi orang yang baik. Oh, dulu tadinya orang yang pendendam, sekarang berubah menjadi orang yang suka mengampuni. Dulu orang yang terkenal penipu, pemabuk, penjudi, berubah menjadi orang yang baru dalam Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus. Dulu terkenal apa? Cerewetnya. Setelah dipenuhi Roh Kudus menjadi orang yang bisa mengendalikan, mengontrol tutur katanya, sehingga tidak membuat orang tersandung dan tersakiti, tapi terhibur oleh ucapan kita karena sudah dirubah. Yang kedua sifatnya mempunyai apa? Memurnikan. Saudara tahu, kalau saudara pergi ke toko emas, tidak bisa dipisahkan dengan namanya alat api. Pada waktu orang-orang dari rumah masing-masing pergi ke toko emas, karena kebutuhan kehidupan sehari-hari harus jual tuh perhiasannya, dan oleh pemilik tokonya langsung dilebur di atas tempat dan dibakar oleh api dengan kepanasannya yang luar biasa. Jadi cair. Tadinya emas tuh, bentuk-bentuk emas tuh perhiasan yang kurang berharga, bernilai, kurang menarik kepada customernya. Tapi setelah dibakar, dicetak, dibentuk, diukir, dikasih permata, berubah menjadi cincin-cincin yang indah, berubah menjadi kalung-kalung yang indah, berubah menjadi anting-anting yang menarik perhatian orang, berubah menjadi sebuah perhiasan yang memiliki nilai tambah yang lebih mahal karena api. Kadang-kadang Tuhan juga izinkan api cobaan
api masalah izinkan datang untuk membentuk kita. Bukan Tuhan itu jahat dan kejam, tapi Tuhan ingin memurnikan hidup ini untuk menjadi permata-permata yang berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini, mari kita berdoa sama Tuhan, ya, supaya apa? Supaya kita ini akan menjadi permata-permatanya. Dan herannya lagi, orang-orang yang datang semua dipenuhi Roh Kudus, dan tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Semangat Pentakosta. Tuhan akan memberkati pribadimu, rumah tanggamu, karirmu, bisnismu, pelayananmu, sampai Dia datang kembali. Haleluya. Mari kita akan menyanyi satu pujian. Kita akan nyanyi satu pujian. Haleluya, Yesus, glory. Ku masuk ke ruang yang maha tinggi, karena roh Allah adalah roh. Penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita masuk ke hadirat-Nya. Masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
perayaan hari Pentakosta bukan hanya sekedar liturgi, tapi Pentakosta harus punya pengalaman kepenuhan pengurapan dari Roh Kudus. Apa artinya kita memperingati hari Pentakosta kalau kita tidak punya pengalaman yang dahsyat dengan Roh Kudus? Oleh karena itu pada saat ini, sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah, saya undang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, boleh maju ke depan. Saya akan berdoa secara impartasi, berdoa melalui pengurapan ilahi. Sembari kita menyanyikan pujian ini, ku menyembahmu, boleh maju ke depan, cepatkan. Haleluya. Yesus. Amin, amin. Hambamu dengan janji firman, saudara tetap tenang, sementara musik tetap dinyanyikan. Tuhan, Engkau ada di sini saat ini. Kau lihat hati mereka. Mereka adalah umat pilihan yang layak menerima janji-Mu. Itu urapan Roh Kudus, minyak ilahi yang datang dari sorga mengurapi setiap pribadi. Mereka yang sakit, mereka yang punya beban, punya masalah apapun, kesulitan mereka apapun, kegagalannya, apapun kejatuhan, hari ini Engkau melayani mereka, menjamah mereka. Bagian-Mu Roh Kudus, bagian-Mu Roh Kudus, Syama Roh Kudus. Kami membutuhkan-Mu, kami membutuhkan urapan-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuhkan hikmat-Mu, kami butuhkan penyertaan, kami membutuhkan perlindungan, kami butuh kesembuhan, kami butuh penghiburan, kami membutuhkan janji-Mu. Minyak ini tidak ada apa-apa, tapi minyak ini hanya sebagai simbol, tanda pengurapan ilahi atas umat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Urapi mereka Tuhan, urapi mereka semuanya. Tidak ada yang dilewati. Yes. Urapi mereka. Urapi
hamba-hamba-Mu. Angkat tangan-Mu. Yes. Terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang membuat Engkau terbeban untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, orang-orang yang hidup dalam lumpur dosa, orang-orang yang hidup yang terhilang. Jangkau mereka, jangkau mereka, jangkau mereka, tolong mereka, selamatkan mereka. Roh Kudus, hari ini sebelum kami terima tubuh dan darah Yesus, hari ini hari Pentakosta, hari penggenapan janji Roh Kudus dicurahkan atas umat-Mu, atas hamba-Mu, di dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Tepuk tangan yang meriah, berikan pengagungan. Yesus luar biasa, Roh Kudus yang luar biasa, Bapa yang luar biasa, yang layak dipuji. Terima kasih ya. Kami sudah bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Saatnya kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Tentu kami minta kepada hamba Tuhan yang melayani pada saat ini, maju ke depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menikmati persekutuan melalui pengorbanan dengan makan tubuh dan darah-Mu yang suci. Sebelum kami makan, ampuni kalau ada salah dosa kami. Layakkan dan benarkan kami oleh korban, sehingga kami layak untuk makan dan minum. Oleh karena itu Kau berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sambut dengan ucapan syukur.